Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat teman-teman petani jeruk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Wong Tani Jeruk ya. Kita membahas mengenai tanaman jeruk. Nah, kali ini karena kemarin buahnya sudah seperti ini, ada juga yang masih kecil seperti ini ya. Jadi harus kita lakukan pemupukan susulan. Untuk cara pemupukannya nantilah kita bahas. Yang penting kita lihat-lihat dulu posisinya. Nah, ini posisi kami dataran rendah ya. Jadi untuk dataran rendah memang agak berbeda dari dataran yang ataupun lahan kering seperti itu. Untuk cara pemupukannya itu juga beda. Jadi tidak sama dengan cara-cara yang dilakukan di lahan kering. Bisa juga dilakukan, tetapi harus melihat-lihat ya, situasi ataupun kondisi yang ada ataupun sekarang karena cuaca yang tidak menentu. Jadi harus lebih dikondisikan agar pupuk yang kita berikan ataupun pupuk susulan yang kita berikan nanti bisa terserap secara maksimal. Nah, untuk cara pemupukannya nggak usah berlama-lama karena kita juga keterbatasan ya. Ini sudah hampir sore ya. Ini lahan kita sendiri kawan ya. Nah, banyak sekali yang mengerdil karena apa? Ini lahan Wong Tani Jeruk ini datarannya rendah, sering kena banjir ya. Karena kemarin settingannya nggak seperti ini, tetapi ya apa mau dikata ya, segala upaya sudah kita lakukan, tetapi karena cuaca yang ekstrim ya harus melakukan sesuatu inovasi yang berguna. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan. Nah, untuk pemupukannya sendiri, nah, seperti batang ini ya, sangat kerdil karena genangan air di sekitarnya waktu itu ya. Nah, jadi harus kita lakukan pemupukan susulan supaya batangnya bisa sehat dan buahnya bisa maksimal. Nah, untuk pemupukan daerah yang agak ataupun daerah rendah seperti punya Wong Tani Jeruk ini ada trik-trik khusus ya. Jadi yang kita lakukan ya harus tahulah kondisinya. Nah, kali ini kita akan perlihatkan cara kita memupuk dan pupuk apa yang kita sudah pakai. Nah, kita kembali ke yang berair seperti ini. Ini selokan asalnya penuh dan sampai masuk ya. Nah, untuk pemupukannya kita kemarin pakai NPK Ponska yang kandungannya 15 nitrogen, 10 fosfat dan juga 12 kalium. Jadi tidak seimbang seperti dulu. Nah, untuk cara pemupukan kita bisa memakai dua cara. Yang pertama kita mencangkul beberapa lubang di sekeliling batang ya. Itu bisa juga terus menutup jangkauannya. Nah, yang kita lakukan beda lagi kawan ya, beda lagi caranya. Nah, yang pertama kita lakukan pelubangan seperti ini. Kenapa kita lakukan pelubangan? Karena dataran kita ini dataran rendah, sering terkena banjir. Nah, jadi harus kita lakukan pelubangan. Kenapa tidak ditaburkan? Nah, kalau ditaburkan khawatir airnya nanti naik lagi, menggenang. Jadi percuma kalau kita taburkan. Itu masalahnya. Nah, jadi kita lakukan pelubangan seperti ini, baru kita isi pupuk. Nah, untuk sisa pupuk bisa kita taburkan di sekitar batangnya nggak apa-apa. Nah, untuk takarannya kemarin, ini usianya 3 tahun, mulai belajar berbuah ya. Jadi kita berikan sekitar 6 on. Jadi 6 on itu 0,6 kg pupuk NPK. Ini untuk memacu
pertumbuhan dari tanaman jeruk. Nah, seperti ini ya lokasinya. Jadi beda lah untuk yang lahan kering ya. Ya enggak masalah dicontoh, nanti juga bisa menjadi apa namanya ini, untuk stok ataupun bank makanan untuk tanaman. Nah, seperti ini kawan ya. Kita lubang, kita isi. Nah, untuk sisanya bisa ditabur seperti itu. Jadi untuk teman-teman itu cara kami. Silahkan mau ditiru, alhamdulillah, karena kita cuman sekedar berbagi ilmu pada teman-teman. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi tidak asal membuat sesuatu yang tidak berguna, tapi ini sangat berguna untuk teman-teman yang ingin mencontoh. Nah, ini kalau tidak kita lakukan pemupukan susulan, otomatis buah ini besarnya juga tidak akan maksimal. Jadi perlu kita lakukan pemupukan susulan. Jadi seperti itu ya. Lahan basah dengan lahan kering itu beda ya, beda. Jadi jangan disamakan. Kenapa kok lahan wong tani jeruk kok jeruknya itu kurang maksimal ataupun kurus-kurus? Sebenarnya kalau pupuk sudah maksimal, tapi karena genangan air yang sering sekali, jadi akar serabut tanaman jeruk ini kurang menyebar, ataupun stok dari makanan itu kurang. Beda dengan lahan kering. Kalau lahan kering otomatis perakaran dari tanaman jeruk itu sangat bebas ya. Nah, itu bedanya. Jadi untuk teman-teman silakan mau mencontoh ya silakan. Caranya melobang di sekeliling batang bisa, ataupun mencangkul membuat lubang beberapa titik, 3 titik, 4 titik sekitar tanaman jeruk ya, sekitar semeter dari batang, seperti itu. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani Indonesia.